Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Matsa Surba, kembali lagi dalam channel YouTube Matsa Surba bersama Bu Miftah dalam pembelajaran PKN kelas 7. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah Bu Miftah memulai dengan membacakan doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kaitannya dengan arti penting norma. Kemarin kita sudah membicarakan kaitannya dengan sanksi setiap norma. Sekarang kita akan mempelajari kaitannya dengan betapa pentingnya norma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mempelajari kaitannya dengan arti penting norma, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yakni memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Keterampilan yang diperoleh yakni mengamanyakan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh yakni siswa diharapkan dapat menyebutkan arti penting norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan fungsi dari norma itu sendiri, mengapa ada norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menyebutkan sifat-sifat hukum. Yang keempat, siswa diharapkan juga dapat membedakan macam-macam hukum atau penggolongan hukum. Nah, sekarang kita akan langsung saja pada materi pertama, yakni arti penting norma. Arti penting norma itu dikaitkan dalam terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Jadi ketika kita sudah melaksanakan norma, maka keharmonisan atau kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar masyarakat dengan yang lain itu bisa tercapai sehingga mewujudkan kehidupan yang tertib dan teratur. Pengertian yang kedua kaitannya dengan arti penting norma, yakni sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya, tidak menimbulkan perpecahan, ketidaktertiban dalam masyarakat. Jadi kalau sudah mengerti arti penting norma, sebenarnya lebih ditekankan kepada kepentingan pribadi kita yang ingin memiliki tujuan yang berbeda dengan yang lainnya. Arti penting norma dapat dilihat dari fungsinya. Nah, di sini Bung Ta menuliskan fungsi norma ini ada 3. Yang pertama sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Jadi ketika melakukan sesuatu hal harus memiliki pedoman. Misalnya pedoman kalian adalah norma agama, berarti dalam kehidupan sehari-hari atau perilaku yang kalian ucapkan, yang kalian lakukan harus sesuai dengan syariat agama yang kalian percayai. Yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Ini ada kaitannya dengan keharmonisan tadi dari pengertian norma tersebut, yakni bisa menciptakan rukun kalau kalian tertib atau teratur, sehingga dalam melakukan sesuatu hal, misalnya kerja bakti seperti yang ada dalam background PPT yang Bung Ta gambarkan ini, dalam membuat bangunan sebuah rumah atau masjid.
Nah, kalau misalnya yang membantu banyak, maka pekerjaan misalnya harusnya 2 bulan, 1 bulan akan selesai kalau misalnya banyak yang membantu, banyak yang mengerjakan seperti itu. Yang ketiga, sistem pengendalian sosial. Pengendalian di sini artinya mengendalikan. Nah, biasanya mengendalikan perilaku yang negatif yang bisa kita kaitkan dengan kehidupan sosial, karena kita sebagai makhluk sosial maka saling membutuhkan orang lain, makanya kita tidak boleh memiliki sifat yang egois yang mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Selanjutnya Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan persamaan dan perbedaan norma hukum dengan norma-norma yang lainnya. Yakni yang pertama adalah persamaannya adalah sama-sama mengatur tentang tata tertib dalam masyarakat. Nah, dibuat norma tersebut untuk ditertibkan kepada masyarakat supaya dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kaitannya dengan perbedaan ini bisa kita ambil dari sanksinya. Seperti pertemuan kemarin, Bu Miftah sudah menjelaskan norma ini sanksinya apa, norma ini sanksinya apa. Kalau diambil dari perbedaan di sini, norma hukum dengan norma-norma yang lainnya lebih tegas karena bersifat mengikat dan memaksa. Semua warga negara yang tinggal di Indonesia harus mematuhi peraturan yang ada, itu namanya memaksa, karena sudah menjadi anggota warga negara berarti harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sama halnya dengan kalian sebagai siswa MTS Surya Buana, kalau sudah ada peraturan di sekolah kaitannya dengan misalnya terlambat dalam presensi online dapat poin, tidak puasa Senin Kemis dapat poin, itu harus kalian laksanakan, kalian tuliskan poin positif atau poin negatifnya, karena kalian sudah menjadi bagian dari MTS Surya Buana. Itu contoh kecil dalam lingkup sekolah. Adapun dasar hukum yang mengatur kaitannya dengan norma hukum, yakni terdapat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang bunyinya sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya dalam pelaksanaan apabila ada warga negaranya yang melanggar maka akan dikenakan sanksi berupa denda ataupun penjara. Yang kedua, dasar hukumnya adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Bunyinya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Nah, di sini sudah ditegaskan bahwasanya kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban kaitannya dengan hukum yang dibuat oleh pemerintah dan harus menjunjung tinggi, artinya menghormati hukum yang ada di Indonesia. Nah, menurut Disey, negara hukum mengandung 3 unsur, yakni yang pertama adalah supremasi hukum atau supremasi of law. Nah, ini kaitannya dengan kepastian hukum. Kalau sudah ada hukuman yang ditentukan oleh pemerintah kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, maka harus dilaksanakan karena sudah pasti, sudah saklek. Nah, kalau orang Jawa ngomongnya seperti itu. Yang kedua, equality before of law. Nah, ini diartikan kaitannya dengan kedudukan manusia semuanya sama di mata hukum. Jadi meskipun sebagai jaksa, sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, kalau terlilit kasus misalnya, bukan terlilit utang ya, terkena kasus korupsi, maka akan tetap ditindak meskipun sebagai penegak hukum. Yang ketiga, human right. Nah, ini sering kita dengar yang artinya kaitannya dengan hak asasi manusia, hak sebagai warga negara, kewajiban sebagai warga negara yang diatur oleh hukum yang disebutkan Bu Miftah tadi kaitannya dengan dasar hukum, misal pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1.
Sekarang kita memasuki kaitannya dengan macam-macam penggolongan hukum. Penggolongan hukum di sini Bu Mufta tuliskan ada 5 jenis. Yang pertama adalah penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Jadi hukum ini bentuknya ada 2, Nak. Hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Nah, hukum yang tertulis itu seperti apa, Bu? Hukum yang tertulis itu berarti hukum yang sudah dibukukan, misalnya undang-undang atau undang-undang dasar 1945, peraturan daerah atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, itu namanya hukum yang tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan karena dibukukan. Yang kedua adalah hukum yang tidak tertulis. Nah, hukum di sini artinya tidak dibukukan tetapi tetap dilaksanakan karena kaitannya dengan ketentuan kehidupan masyarakat. Seperti norma, hukum adat itu kan tidak tertulis. Apa ada hukum tentang upacara ngaben? Kan tidak ada. Tetapi tetap kita laksanakan karena itu kaitannya dengan adat istiadat. Yang kedua, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Jadi sumbernya dari mana? Misal, yang pertama adalah hukum undang-undang. Undang-undang di sini adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi dibedakan, kalau undang-undang berarti yang membuat adalah DPR, seperti itu. Hukum kebiasaan. Nah, hukum kebiasaan ini kaitannya dengan hukum yang tidak tertulis tadi, tetap dilaksanakan meskipun tidak dibukukan karena dijadikan kebiasaan atau biasa kita kenal dengan hukum adat. Yang ketiga, hukum jurisprudensi. Nah, jurisprudensi ini dibuat oleh hakim ketika dalam misalnya suatu perkara masuk dalam pengadilan, ternyata dalam undang-undang hukum pidana ataupun hukum perdata belum ada kasus yang dimasukkan dalam pelanggaran tersebut, maka sanksi yang diberikan adalah membuat hukum yang baru yang disebut dengan hukum jurisprudensi. Jadi bisa dimasukkan, artinya hukum jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim ketika dalam pengadilan tidak ada hukum yang mengatur seperti itu. Misal dulu kita pernah mendapatkan terorisme yang ada di Bali, ternyata belum ada undang-undang tentang terorisme, maka hakim berhak untuk mengeluarkan undang-undang yang disebut sebagai hukum jurisprudensi. Yang keempat, ini adalah hukum traktat. Nah, traktat di sini artinya perjanjian antara dua negara atau lebih. Jadi misal di sini Bu Mufta kasih gambar satu tentang hukum berdasarkan sumbernya, kaitannya dengan hukum traktat. Di sini ada Indonesia dengan Malaysia, kaitannya dengan kerja sama, seperti itu. Yang ketiga, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Tadi sudah Bu Mufta singgung sedikit. Sifat dari hukum yakni hukum yang memaksa, yang harus dilaksanakan karena tadi adalah sebagai bagian dari warga negara Indonesia atau negara Indonesia sendiri. Yang kedua, hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Jadi kalau misalnya tidak ada hukum, tidak ada peraturan, maka yang mengatur tidak ada pedomannya. Kita memakai apa kalau tidak ada kitab perundang-undangan? Yang keempat, penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Nah, kalau dari tempat berlakunya ini ada 3, anak-anak. Yang pertama adalah hukum lokal. Artinya lokal itu berarti lingkupnya daerah. Jadi berlaku kepada daerah tersebut. Bisa daerah itu provinsi, daerah itu kabupaten ataupun kota. Jadi kalau provinsi berarti lingkupnya se-Jawa Timur misalnya yang dipegang oleh gubernur misalnya seperti itu. Tapi kalau kabupaten nanti akan dipegang oleh bupati karena lingkupnya misalnya Kabupaten Malang saja yang diberlakukan. Ataupun Kota Malang yang dipegang oleh wali kota seperti itu. Nah, agak tinggi lagi di bawahnya lokal yakni hukum nasional. Hukum nasional ini berarti lingkupnya se-Indonesia.
Misalnya apa, Bu? Nah, karena berlakunya se-Indonesia, di Malang diberlakukan, di Jakarta diberlakukan, di Bali, di Papua diberlakukan, maka bentuknya lebih luas lagi, makanya disebut hukum nasional. Contohnya adalah misal produknya itu undang-undang atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah hukum internasional. Namanya saja internasional, berarti antara negara Indonesia dengan negara lain, kaitannya dengan perjanjian ketika seorang warga negara Indonesia tinggal di negara lain, maka ketika dia melakukan pelanggaran bisa memakai hukum internasional atau hukum yang berlaku di negara tersebut. Yang kelima, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Kalau tadi tempat berlakunya, sekarang waktu berlakunya. Di sini ada dua macam, ius constitutum atau biasa disebut dengan hukum positif. Artinya apa, Bu? Kok ada hukum positif sama negatif? Nah, kalau constitutum ini hukum yang berlaku saat ini, yang dipakai saat ini juga. Misal Undang-Undang Dasar 45 itu kan yang dipakai saat ini. Tetapi kalau ius constituendum itu adalah hukum negatif yang artinya hukum yang berlaku masih akan datang, masih rencana. Makanya biasanya contohnya itu adalah rancangan undang-undang. Nah, di sini Bu Mifta gambarkan seperti sidang MPR ketika merancang undang-undang, karena bentuknya masih rancangan, maka bisa diterima ataupun diperbaiki. Nah, jadi setelah dirancang, lalu publik atau masyarakat itu tahu apakah diterima. Kalau diterima akan menjadi hukum positif, tetapi kalau tidak diterima akan diulang lagi, akan diperbaiki lagi kaitannya dengan undang-undang yang akan diberlakukan. Makanya sifatnya hukum negatif yang belum tentu dipergunakan. Nah, sekarang Bu Mifta akan memberikan kalian satu soal saja. Silahkan, gampang sekali tugasnya, yakni salinlah 5 macam-macam penggolongan hukum yang Bu Mifta tuliskan di slide sebelumnya tadi. Ada 5 macam-macam penggolongan hukum. Silakan kalian tuliskan, boleh kalian berikan penjelasan dan contoh yang Bu Mifta sampaikan tadi. Semakin lengkap, nilai kalian semakin bagus. Apakah harus sesuai dengan yang Bu Mifta sampaikan? Kalau bisa iya. Kalau misalnya sesuai dengan yang Bu Mifta sampaikan, berarti kalian sudah menyimak video Bu Mifta dengan baik. Seperti itu, Nak. Silakan kalian kumpulkan tugasnya di Google Classroom pertemuan hari ini ya. Oke. Sekian yang bisa Bu Mifta sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ditarik kesimpulan, kita tadi mempelajari kaitannya dengan pengertian dari arti penting norma, lalu fungsi-fungsi norma itu apa saja, dan penggolongan norma kaitannya dengan norma hukum. Apabila ada yang kurang jelas, Bu Mifta mohon maaf. Silakan boleh bertanya langsung ke Bu Mifta lewat Google Classroom ya anak-anak. Bu Mifta tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.